Seperti halnya bumi yang berputar, tren juga ikutan berputar kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh deh. Kamu sering lihat Kak Aryo pakai jaket berbahan denim kan? Jaket berbahan denim ini sebenarnya udah ngehits mulai dari era 50-an. Tapi booming lagi di tahun 80-an, bahkan sampai di era milenial sekarang. Tapi yang namanya tren balik ke zaman dulu nggak cuma ada di dunia fashion ya guys. Di bidang arsitektur dan interior juga balik ke tren zaman dulu. Salah satunya, kafe yang ada di wilayah Jakarta Timur ini. Di kedai kopi ini banyak ornamen klasik yang kece abis. Mulai dari hiasan dinding, gantungan, sampai kotak perkakas. Uniknya, semua kerajinan ini dibuat menggunakan barang bekas. Wah, untung madam gak marah. Pelajaran berharga nih guys. Kalau sedang berkunjung ke suatu tempat, memang harus lebih hati-hati ya. Udah, nggak apa-apa, nggak usah panik. Itu di belakang ibu ada workshop. Oh iya. Bisa kita betulin di belakang. Yuk, Afifah kamu ikut sama saya aja ke belakang. Yuk. Kamu di sini dulu aja ya. Itu tuh ada mobil di sini. Untuk membuat kerajinan klasik di sini, sebenarnya bahan baku yang digunakan cukup beragam. Mulai dari kayu bekas, botol, kaleng, dan masih banyak lagi. Kita fokus ke penggunaan kayu bekasnya ya guys. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu sisa peti kemas dan gulungan kabel listrik besar atau disebut haspel. Haspel menggunakan kayu rimba campur yang tahan rayap serta memiliki gradasi warna yang unik. Sehingga cocok dijadikan hiasan atau kerajinan. Sedangkan peti kayu menggunakan kayu jati Belanda. Kamu tahu nggak sih, meskipun namanya jati Belanda, bukan berarti kayu ini berasal dari Belanda ya. Nama jati Belanda lahir dari kebiasaan orang Indonesia yang menganggap sesuatu dari luar negeri pasti asalnya dari Belanda. Maklum aja guys, kelamaan dijajah sama Belanda. Padahal nggak semuanya berasal dari Belanda. Ada juga yang berasal dari Jepang dan Jerman. Nggak cuma itu, kayu jati Belanda sebenarnya bukan jenis kayu jati, melainkan kayu pinus yang memang kuat seperti jati. Makanya, harga jati Belanda nggak semahal kayu jati yang asli. Nah, kalau kayunya udah dibentuk seperti ini, tinggal finishing aja ya guys, supaya tampilannya makin perfect. Karena di sini mengadopsi gaya retro, umumnya digunakan warna-warna cerah. Oh iya, kalau ngomongin gaya jadul, pasti kamu pernah dengar kata vintage dan retro kan? Gaya boleh sama-sama jadul, tapi keduanya punya ciri yang beda ya guys. Kamu tahu nggak sih apa bedanya vintage sama retro? Hayo, silakan mikir. Kalau misalnya vintage itu biasanya flower, avocado, dan warna-warna yang soft, terus polos gitu. Sedangkan kalau retro itu biasanya warnanya lebih cerah, terus gemerlap, bling-bling. Kalau vintage itu yang kayak feminim, terus pola badai pakai bedil gitu nggak sih? Ya kan. Terus kalau retro itu yang cowboy. Kalau vintage itu efek foto nggak sih, filter gitu. Kalau retro tuh tentang jadul-jadul suasana. Kalau vintage itu lebih ke kemeja sama celana kulot, tapi kalau misalnya retro itu lebih ke kacamata atau pakaian jadul.
Gaya vintage mulai tren di era 1920 sampai era 60-an. Warna yang digunakan pada vintage biasanya didominasi warna-warna soft dengan motif polos, bunga, polkadot, dan garis-garis. Sedangkan gaya retro diadopsi dari gaya tahun 70 sampai 90-an. Ciri khas warnanya lebih cerah dan beragam. Kalau di bidang furniture, ada gaya retro jenis Art Deco. Gaya Art Deco menekankan pada bentuk yang lebih simple, misalnya lingkaran, segi empat, atau segitiga. Nggak heran kalau aneka kerajinan yang ada di Madam Retro ini bentuknya simple tapi tetap manis. Buat kamu yang suka sama style retro, boleh mampir ke Kedai Tongat ini ya. Dijamin berasa nemu harta karun kalau kesini. Yang klasik dan asik masih akan balik.